Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ikhwan akhwat? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Masih semangat ya? Ibu-ibu masih semangat? Ya. Biasanya kalau bagian terakhir itu udah mulai loyo Pak Haji ya. Ya. Tapi kalau masih semangat, alhamdulillah. Baik, para ikhwan sekalian yang Allah muliakan, naibul imam beserta staf, ya, para rais dan beserta staf, para ikhwan semua, Pak Haji, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Para ikhwan sekalian, marilah pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita hingga pada pagi hari ini menjelang siang kita masih dapat sama-sama berkumpul dalam rangka thalabul ilmi. Dalam rangka mentaati amanah imam kita, Imamul Muslimin ya. Semoga kehadiran kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal soleh di sisinya, menjadi amalan yang memperberat timbangan kita di hadapan Allah kelak di yaumil akhir nanti. Selanjutnya salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya serta seluruh pengikutnya dan mudah-mudahan kepada kita sekalian. Para ikhwan, tadi sudah dijelaskan dari pemateri pertama ya, guru kita Ustaz Samsudin Ahmad menjelaskan tentang Al-Qur'an ya. Kemudian tadi juga suban kita sudah tampil ya di hadapan kita. Alhamdulillah kita memang harus lebih fokus memperhatikan suban dan fatayat para ikhwan ya. Memperhatikan tentang pertumbuhan keimanan para pemuda-pemudi kita. Di mana saat ini masalah keimanan di kalangan para pemuda-pemudi itu memang tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah ya. Di sekolah-sekolah ya, di sekolah negeri khususnya itu pendidikan agama itu cuma berapa jam per minggu? Cuma 2 jam pelajaran per minggu. 2 jam pelajaran 1 pekan untuk memahamkan tentang syariat Islam yang segitu luasnya, kira-kira cukup nggak Pak Iman? Nggak cukup. Maka tugas siapa? Maka menjadi tugas kita untuk menyempurnakan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, ya, pemerintah ada perhatiannya, tapi sedikit porsinya kita yang menyempurnakan. Karena ini bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas para orang tua. Tugas para orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Ya, dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi kita bukan hanya diperintahkan untuk menjaga diri kita sendiri saja, tidak. Tapi kita nanti di yaumil akhir juga akan ditanya oleh Allah bagaimana keluargamu, istri dan anak-anakmu bagaimana. Ya. Nah, maka jangan lupa para ikhwan, kalau taklim putra-putrinya diajak ya. Ini alhamdulillah Suban sudah tampil hari ini ya sebagai kaderisasi. Mereka nanti akan menjadi
menjadi orang tua yang akan menyelamatkan putra-putrinya. Dan menyelamatkan mereka adalah bagian dari tanggung jawab kita semua. Para ikhwan sekalian, nih saya hari ini diberikan tema ya, indahnya hidup di bawah naungan Al-Quran. Ini para ikhwan sekalian, kalau boleh menerka-nerka, kira-kira tujuan dari tema ini apa? Ya, Bu, apa Bu kira-kira Bu? Indahnya hidup di bawah naungan Al-Quran. Berarti di sini ada dua variabel, ya, ada dua poin. Poin yang pertama adalah tentang indahnya hidup. Poin yang kedua adalah di bawah naungan Al-Quran. Kalau kita balik, ya, maka hidup di bawah naungan Al-Quran dengan rasa indah dan bahagia. Nah, jadi Masya Allah nih para ikhwan ya, ini Naib melalui bitonahnya mengharapkan supaya kita semua para ikhwan hidupnya bahagia, indah dan bahagia. Kalau indah, bahagia nggak para ikhwan? Kalau indah, bahagia, ya. Sebaliknya, kalau tidak indah, kalau sengsara, bahagia atau tidak? Tidak bahagia. Nah, maka Naib dalam hari ini menginginkan kita semua supaya hidupnya bahagia. Ini luar biasa nih para ikhwan ya. Ini harapan yang luar biasa. Jangan ada para ikhwan yang hidupnya nggak bahagia. Ya, semuanya bahagia. Semuanya indah hidupnya. Kalau indah itu dalam bahasa Indonesia biasanya yang disebut indah itu yang dipandang pandangannya elok, ya, pandangannya itu menawan, ya, pemandangan yang cantik. Nah, itu yang indah. Dalam suasana keindahan itu orang biasanya merasakan bahagia. Pertanyaan saya para ikhwan, kalau misalnya ada contoh, pagi-pagi hari Minggu, hari Ahad, ya, ada orang yang pergi ke mall, naik mobil bagus, belanja barang-barang yang mewah lah, ya. Kemudian ada lagi orang yang pagi-pagi berangkat bawa uang 100.000 belanja ke pasar, naik motor butut. Nah, kira-kira menurut pandangan umum yang bahagia yang mana? Hah? Menurut pandangan umum yang bahagia itu yang keluar naik mobil bagus, ke mall, belanja barang yang indah, ya kan? Yang mewah, atau yang keluar rumah pagi-pagi naik motor butut pergi ke pasar cuman bawa uang 100.000. Bu, ini ibu yang salahnya lah, ya. Ibu-ibu biasanya lebih jujur kalau masalah kayak gini. Yang lebih bahagia yang mana Bu? Menurut pandangan umum nih Bu. Yang pagi-pagi pergi ke mall, ya, naik mobil mewah, belanja senang-senang. Itu pandangan umum orang yang bahagia itu seperti itu. Tapi kenyataannya betul atau tidak? Kenyataannya belum tentu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rasa indah dalam kehidupan kita, yang memberikan rasa sengsara dalam hidup kita, yang memberikan rasa bahagia, rasa sedih dalam hidup kita, Allah juga memberikan tata cara. Bagaimana caranya supaya hidup kita menjadi indah dan bahagia. Nah, ibu-ibu sudah bahagia belum hidupnya? Kalau udah bahagia saya nggak perlu lanjutin ini. Buat apa dilanjutin ini ya? Nah ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tuntunan bagi kita, ya, supaya hidup kita itu indah dan bahagia. Caranya bagaimana para ikhwan? Caranya ada 3. Ya, yang pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin yang pertama.
Kalau kita bersyukur atas segala pemberian Allah, ya, maka insya Allah kita sudah punya modal untuk menjadi orang yang berbahagia. Bersyukur itu adalah satu kalimat yang sangat pendek, mudah diucapkan, dan selalu diucapkan oleh setiap penceramah dalam momen apapun. Ya, betul Pak Iwan? Dan oleh setiap kita dalam setiap apapun kita sering, ayo kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita bersyukur? Mensyukuri nikmat Allah itu perkara yang mudah atau perkara yang sulit? Perkara yang mudah bagi kita insya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan kepada kita bagaimana caranya agar kita bisa menjadi orang yang bersyukur. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ungduru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah oleh kamu kepada orang yang berada di bawah kamu. Wala tangduru ila man huwa fawqakum, jangan kamu melihat kepada orang yang di atas kamu. Fa huwa ajdaru alla tajzaru nikmatallahi alaikum. Ya, jadi kata Rasul, kalau kita ingin menjadi orang yang bersyukur, lihat kepada yang di bawah kita. Ya. Pagi-pagi kita berangkat, ya. Naik motor, taklim, ya. Yang dilihat jangan yang naik mobil, jangan yang bawa mobil. Ya. Yang dilihat yang di bawah, yang naik angkot, yang jalan kaki. Sehingga lahir rasa syukur dalam hati kita. Alhamdulillah, kita masih lebih baik, masih lebih diutamakan daripada orang tersebut yang naik angkot, masih diberi kelebihan. Yang naik mobil, jangan lihat yang naik mobil yang lebih bagus lagi. Sudah dikasih Avanza, yang dilihat Pajero, ya kan? Akan merasa kurang terus itu. Waduh, kapan saya bisa punya Pajero? Yang ada di pikiran seperti itu. Tapi kalau sudah dikasih kendaraan roda 4, yang dilihat yang roda 2. Alhamdulillah, saya sudah nggak kepanasan lagi. Alhamdulillah, saya sudah tidak kehujanan lagi. Kalau kita melihat kepada yang di bawah, maka yang akan timbul rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah, ya. Kisah ada seorang pada masa tabi'in. Ada seorang namanya Muhammad bin Abdurrahman. Dia keliling perbatasan. Keliling perbatasan di kota Mesir. Kemudian pada saat dia keliling perbatasan itu, dari kejauhan dia melihat ada sebuah kemah, tenda, ya. Kemudian dia penasaran, didekati itu tenda itu. Setelah dia dekat, dilihatnya ternyata isinya ada orang yang tergeletak dalam keadaan kakinya buntung, tangannya juga buntung, ya. Dia hanya punya mulut saja, matanya pun buta. Dia hanya punya mulut yang bisa digunakan untuk berbicara dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika si Abdurrahman tadi datang sampai ke tendanya, ya, dia tercengang karena mendengar zikir orang yang ada di dalam tenda tersebut. Dalam keadaan kakinya buntung, tangannya buntung. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena engkau telah memberikan karunia yang sangat besar kepadaku yang tidak engkau berikan kepada yang lainnya. Maka si orang tadi penasaran, ya. Wahai hamba Allah, apa karunia yang Allah berikan kepadamu? Kenyataannya kamu hidup cuma di tenda, kakinya juga buntung, tangannya juga buntung, bahkan engkau orang yang buta. Apa kelebihan apa yang Allah berikan kepadamu?
ya. Maka kemudian orang tadi berkata, bukankah seandainya Allah kemudian berkehendak untuk mendatangkan binatang buas kepadaku, untuk menerkam saya, pasti Allah mampu. Untuk kemudian menghadirkan lautan kepadaku, kemudian membawa aku, ombak membawa aku, ya, atau yang lainnya, bukankah itu mudah bagi Allah? Tapi Allah tidak. Allah jaga saya dari hal tersebut. Dan Allah karuniakan kepada saya seorang anak laki-laki yang setiap hari mengantarkan saya pergi ke masjid, menggendong saya pergi ke masjid. Tuh, Masya Allah, ya. Nah, tolong, karena anak saya sudah tidak kelihatan selama 3 hari, tolong carikan anakku. Nah, maka Abdurrahman tadi berkeliling mencari anaknya hamba Allah tersebut, ya. Nah, kemudian diketemukan ternyata dia sudah meninggal diterkam harimau. Maka singkat cerita, Abdurrahman tadi datang ke orang yang dalam tenda tadi, disampaikan bahwa anaknya sudah diterkam oleh harimau. Kemudian dia berzikir kepada Allah, ya. Kemudian dia meninggal dunia. Apa hikmah yang bisa kita ambil para ikhwan sekalian? Ketika orang itu dalam kondisi yang paling buruk, yang diingat itu bukan yang tidak ada. Yang diingat bukan keinginan-keinginannya yang belum tercapai, tapi yang diingat adalah apa? Apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Nah, ya. Kalau kita selalu melihat apa yang sudah diberikan ke Allah kepada kita, insya Allah akan lahir rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama. Cara yang pertama agar kita bisa menjadi orang yang bersyukur. Ini sampai jam berapa, Pak Ade? Hah? Jam 11. Ya, baik. Yang kedua, supaya kita bisa menjadi orang yang bersyukur adalah kita ridho. Ya, ridho dengan apa yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Kalau kita takdirnya hari ini menjadi orang yang biasa-biasa saja, ekonominya biasa-biasa saja, ya kita ikhlas, kita ridho dengan keputusan yang Allah tetapkan kepada kita. Kemarin pada saat saya menjenguk Naib Sohidun, saya dapat ilmu, ya. Kata beliau apa? Allah itu sudah memberikan yang terbaik buat kita. Kalau orang sudah ditetapkan hidupnya miskin, maka belum tentu dia bisa menjadi orang kaya. Orang yang sudah ditetapkan kaya belum tentu bisa menjadi orang miskin. Karena memang Allah sudah menentukan jalannya masing-masing, ya. Para ikhwan kalau tiba-tiba dikasih uang nggak usah banyak-banyak, kata orang nggak banyak, 1 miliar saja, ya udah bingung itu mungkin ya pingsan baji, pingsan, bingung ini ngabisinya gimana nih uang 1 miliar ini, ya bingung, ya. Buat orang kaya gampang ngabisin uang 1 miliar, buat kita mungkin bingung 1 miliar buat apa, ya mikirnya lama buat ngabisin 1 miliar, karena memang udah kita adanya seperti ini. Yang ada adalah bagaimana kita bisa selamat dalam ujian kita, kapasitasnya sebagai apapun, kondisi apapun, selamat sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kaya juga selamat sampai kepada ridho Allah, yang miskin juga selamat sampai kepada ridho Allah. Karena hakikatnya kaya, miskin, tampan atau tidak tampan, ilmu, ya, dan juga kurangnya ilmu, itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsipnya bagaimana caranya kita bisa selamat. Maka kuncinya adalah kita harus ridho terhadap apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam dzikir pagi yang diajarkan oleh Rasulullah bagaimana Pak Ikhwan? Bu, gimana Bu? Dzikirnya pagi-pagi? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Kita ridho sudah, ya. Pagi sore dibaca, nyatakan kita ridho, ya saya ridho ya Allah, hari ini saya menjadi guru, ridho.
Saya ridho ya Allah saya hari ini cuma bisa menjadi buruh pabrik, ridho. Saya ridho ya Allah hari ini saya cuma mendapatkan rezeki 100.000, ridho. Saya ridho ya Allah hari ini mendapatkan rezeki 1 juta, ridho. Berapapun yang Allah tetapkan kita ridho. Nah, yang ketiga adalah kita harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di balik ketetapan Allah yang Allah tetapkan kepada kita, pasti ada maksud baik Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala bermaksud buruk kepada kita. Wa mallahu bizallamin lil abid, dan Allah sekali-kali tidak pernah mendolimi hambanya, nggak pernah. Pasti ada maksud baik dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap episode kehidupan kita yang telah Allah tetapkan kepada kita. Kalau 3 hal ini sudah ada dalam diri kita, ya, maka insya Allah kita bisa menjadi orang yang bersyukur. Kemudian agar kita hidup bahagia, kalau tadi yang pertama bersyukur, maka yang kedua adalah bersabar. Maka orang mukmin itu, kata Rasulullah, orang mukmin itu ajib. Kalau dikasih nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberikan musibah, dia bersabar. Orang kalau dalam hidupnya sudah ada 2 hal ini, bersyukur dan bersabar, maka sudah lengkap sudah. Maka dia sudah siap menjalani kehidupan dalam kondisi apapun. Dalam kondisi diberikan nikmat, dia bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur, dia akan mendapatkan pahala di hadapan Allah. Dalam kondisi diuji dengan kekurangan, dia bersabar. Dengan bersabar dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang beriman, ujian berupa kelapangan akan melahirkan pahala, ujian berupa kekurangan juga akan melahirkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang ketiga, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menggantungkan nasib kita. Kalau kita pagi-pagi sudah beribadah, kemudian kita sudah berusaha, ya, maka kita pasrahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah, ya. Maka doanya apa? Rabbana taqabbal minna sholatana wa qiyamana dan seterusnya, wasiyamana wa ruku'ana dan seterusnya. Kita mohon bertawakal kepada Allah, minta amalan kita supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ibadah mahdohnya diterima dan ibadah ghairu mahdohnya juga diterima. Nah, ini poin yang pertama. Bagaimana caranya supaya hidup kita selalu indah dan bahagia. Tadi apa yang pertama, Bu? Syukur. Yang kedua, bersabar. Yang ketiga, tawakal, ya. Insya Allah kita akan bahagia apabila hidup kita bisa selalu 3 karakter ini ada dalam diri kita, ya. Nah, selanjutnya para ikhwan sekalian, ya, indahnya hidup di bawah naungan Al-Quran. Ini tema yang sangat luas sekali nih. Kalau tema di bawah naungan Al-Quran, ini tema yang sangat luas. Yang luasnya kalau boleh saya sebut seluas langit dan bumi nih, Mas Ramdan, ya. Kalau di bawah naungan Al-Quran, tema ini luasnya seluas langit dan bumi. Karena Al-Quran itu bicaranya rahmatan lil alamin, ya, seluruh alam semesta, ya. Nah, maka dalam hal ini, ya, saya akan mengambil tema tentang kurban. 1 poin, ya, yang akan menjadikan syariat di dalam Al-Quran, yang akan menjadikan kita semuanya hidupnya menjadi indah dan bahagia, ya, menjadi indah dan bahagia, ya. Nah, ada satu tafsir, ya, tafsir yang artinya di bawah naungan Al-Quran. Nah, bahasa Arabnya tafsirnya apa, Bu? Pak Rehwan, apa? Kitab tafsir, ya, yang terjemahannya itu di bawah naungan Al-Quran. Nah, ini mungkin diambil dari
judul tafsir ini nih. Apa Bu? Namanya apa? Tafsir fi Zilalil Quran. Nah, ya. Itu tafsir Al-Quran, judulnya fi Zilalil Quran. Artinya di bawah naungan Al-Quran. Kitab tafsir ini disusun oleh ulama kontemporer yang bernama Sayyid Qutb, ya. Sayyid Qutb itu salah satu tokoh Ikhwanul Muslimin. Ya, beliau menyusun kitab tafsir ini ketika beliau di dalam penjara. Sekitar tahun 50 sampai 60. Nah, jadi belum lama nih ya ulama tersebut hidupnya. Ya, jadi kalau ulama seperti itu para ikhwan ya, kalau orang alim walaupun di dalam penjara tetap produktif, tetap ilmunya mengalir, bisa dirasakan oleh orang banyak dan bahkan sampai sepeninggal beliau sendiri. Nah, ini salah satu kelebihan dari orang alim ya. Nama kitabnya tadi apa, Pak Ikhwan? Fi Zilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran. Nah, saya mengambil salah satu pokok bahasan saja ya. Karena kita hari ini berada di dalam bulan haram, ya Bu ya. Bulan haram itu ada 4 apa saja para ikhwan? Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab ya. Jadi yang 3 berturut-turut, yang 1 terpisah. Yang berturut-turut adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nanti berapa bulan kemudian kita baru ketemu bulan Rajab menjelang bulan Ramadan. Hari ini kita masuk di bulan apa? Zulqa'dah. Apa amalan ibadah yang paling utama di dalam bulan haram? Apa? Kurban. Ya. Amalan ibadah yang paling utama, yang sangat utama ketika kita masuk di bulan haram adalah berkurban. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Idul Kurban ya. Oleh karena itu sekarang mari kita telaah bersama ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan kurban ya. Para ikhwan bisa buka surat Al-Maun ya, Al-Maun. Dibuka silakan para ikhwan, yang buka di HP boleh, yang pegang Al-Qur'an buka di Al-Qur'annya juga boleh, silakan ya. Nah, jadi taklimnya buka HP. Nah, ya. Ya. Surat yang menjelaskan memerintahkan tentang kurban ada di surat Al-Kautsar. Tapi surat Al-Kautsar ini ada kaitannya dengan surat Al-Maun. Jadi dalam ilmu Al-Quran ada namanya tanasubul ayah ya, korelasi antar ayat, korelasi antar surat. Nah, surat Al-Kautsar itu ada sangat erat kaitannya dengan surat Al-Maun. Nah, maka kita buka dulu surat Al-Maun ya. Sudah dibuka para ikhwan? Sudah ya, kita baca bersama-sama. Ibu-ibu yang di bawah nyimak Bu. Bisa ngelihat saya nggak Bu? Hah? Bisa ya? Oh ada di bawah ya? Oh ada monitor ya? Ya baik, alhamdulillah. Saya pikir nggak ada monitor. Saya nggak bisa ngeliat ibu-ibu nggak bisa ngeliat saya kalau ada monitor. Ya kita baca bersama-sama. A'udzu billahi, bersama-sama para ikhwan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Ya.
Perhatikan, saya terjemahkan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ini ya. Berarti Allah dalam ayat yang pertama ini menanyakan. Ya, jadi salah satu metode dalam Al-Qur'an ini ketika Allah akan menyampaikan tentang satu perkara, biasanya pakai kalimat tanya dulu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ini metode pembelajaran para ikhwan ya. Para ikhwan yang para asatidz, yang guru, orang tua juga ketika akan menyampaikan pemahaman kepada anaknya bisa ditanya dulu. Ajukan pertanyaan dulu ya. Kalau orang ditanya biasanya bagaimana? Mikir, perhatiannya fokus, siap menyerap apa yang akan disampaikan. Nah, itu. Nah, ini metode dalam Al-Qur'an seperti itu. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang mendustakan agama itu yang pertama adalah orang yang menghardik anak yatim, yad'ul yatim. Kemudian yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Tidak menganjurkan, menganjurkan saja tidak, apalagi memberi. Ya. Tidak memberi makan, tidak menganjurkan, dan tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Siapa orang yang celaka dalam orang yang sholat itu? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Yang kedua, orang yang lalai yang celaka dalam sholat, alladzina hum yura'un, ya, yaitu orang-orang yang berbuat riya. Ini pendusta agama, riya. Riya, kalau bahasa yang ngetrennya sekarang apa, Pak Iman? Hah? Flexing, apalagi? Pencitraan. Nah, ya. Pencitraan itu bahasa Al-Qur'annya riya. Lebih tepatnya begitu. Kalau bahasa sekarangnya ya pencitraan. Ya, mulai viral zaman siapa itu ya? Nggak usah disebut lah ya. Urusan sebelah sana lah ya. Urusan sana. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, dan enggan untuk memberi bantuan kepada orang lain. Ya. Dalam ayat ini ada lima sifat, 5 tipe orang yang disebut sebagai pendusta agama. Ya, ada yang konteks hubungan dengan Allah, ada yang konteksnya hubungan kepada sesama manusia. Dari 5 tadi, yang konteksnya langsung hubungan kepada Allah ada berapa? Dan yang hubungan kepada manusia berapa? Pak Rehan, coba dibaca, dihitung. Tadi ada 5 kan? Nah, yang pertama apa? Ya, alladzi yad'ul yatim. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yang ketiga, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yang keempat, alladzina hum yura'un. Kemudian yang kelima, wa yamna'unal ma'un. Berarti dari 5 ini yang kaitannya dengan hubungan kita kepada Allah berapa? Dan yang hubungan kita kepada sesama manusia berapa? Yang kepada Allah 2. Yang kepada manusia 3. Ada lagi? Nah, alladzina wala yahuddu ala fadzalikal ladzi yad'ul yatim, ini konteksnya kepada manusia. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, kepada manusia. Fawailul lil musallin, Allah, kepada Allah yang ketiga, ya. Alladzina hum an sholatihim sahun, itu penjelasannya. Alladzina hum yura'un,
Manusia apa Allah nih? Hah? Riya kepada manusia. Ya. Wa yamna'unal ma'un kepada manusia. Nih, ya. Jadi pendusta agama, bahkan yang disebut pendusta agama oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara-perkara yang lebih banyak urusannya kepada sesama manusia mereka. Tuh, Masya Allah. Hablum minan nas. Nah, ya, ini Masya Allah para ikhwan. Perkara-perkara yang ada di sekitar kita yang banyak sekali dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Ya. Menghargai anak yatim, ya. Dari sekian banyak anak yatim, lebih banyak yang diambil, dipelihara, atau lebih banyak yang terlantar? Ya, lebih banyak yang terlantar. Ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Ya. Sekarang yang kaya makin kaya. Coba aja kalau baca majalah, kalau dulu zaman majalah ya, sekarang sudah online semua. Orang terkaya di dunia, wah, 1, wah, 2, dan seterusnya. Orang terkaya di Indonesia, Masya Allah, bangga kalau disebut terkaya. Padahal ancamannya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ancamannya apa? Ya, pada hari ini kata Allah, akan aku jadikan harta yang kamu timbun untuk menyetrika punggungmu. Harta yang ditimbun itu nanti hanya akan menjadi setrika yang sangat panas untuk tubuh orang-orang yang menimbun harta. Masya Allah. Tapi di dunia menjadi sesuatu yang dibanggakan. Tuh, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Tuh ya, celaka orang yang sholat. Nah ini Masya Allah para ikhwan ya. Sholat itu adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan agama, tapi paling mudah dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Kebanyakan orang-orang Islam lah jelasnya. Sebagai gambaran saja para ikhwan, saya sering cerita nih, nggak tahu di sini udah pernah cerita apa belum. Waktu saya ngajar di SMK di Priuk, di perguruan Cikini, kalau saya ngajar, begitu masuk, pertanyaan pertama saya, anak-anak yang tadi pagi sholat subuh angkat tangan. Dari 35 siswa sampai 40 yang angkat tangan paling 5 orang. Itu kalau sholat subuh. Pernah paling banyak 8 orang. Hampir semua kelas seperti itu. Kalau duhur agak banyakan, karena sholatnya bisa di sekolah. Asar sedikit. Maghrib paling banyak biasanya. Hampir ya bisa sampai 70%. Begitu Isya kurang dari 50% lagi. Begitu subuh tinggal 5 orang paling banyak. Dan itu sholatnya juga ada yang tepat waktu, ya, ada yang mungkin di akhir-akhir, dan kebanyakan tidak berjamaah. Itu Masya Allah ya. Itu gambaran generasi muda kita saat ini. Tuh, maka saya sangat sering kali woro-woro kepada para naib nih, kepada naib tego nih, jangan bosan-bosan kalau selalu sawean nih ya, suban itu ya. Karena memang seperti itu para ikhwan, dan itu sekali lagi menjadi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semua para ikhwan ya. Alladzina hum an fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dari salatnya. Dalam tafsir Al-Qur'an disebutkan yang lalai itu orang melalaikan waktu-waktunya ya. Alladzina hum yuraun, orang-orang yang berbuat riya. Nah, sekarang dengan adanya medsos, Masya Allah ya, apa aja diposting ya. Lagi makan diposting ya, bahkan lagi umroh di depan Ka'bah live dia. Masya Allah ya. Sampai ada salah seorang khotib siapa tuh, saya lihat videonya ya. Orang Indonesia itu kalau umroh itu cuma pada posting aja ya, di depan Ka'bah, di depan makam Rasulullah live dia. Wah, Masya Allah. Sampai begitu ya. Nah ini ya, jadi makanya saya
beberapa ikhwan yang berangkat umroh, saya pesan nggak usah terlalu banyak posting lah. Untuk menjaga apa? Menjaga hati, ya, supaya terjaga. Kalau memang mampu menjaga hatinya untuk tidak riya, silakan. Tapi kalau belum mampu menjaga hatinya, lebih baik jangan, ya. Itu khawatir nanti umrohnya menjadi sia-sia. Nih ya, yuroun, ya, pencitraan, ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Wa yamnaun al-maun, dan enggan memberi bantuan kepada orang lain. Kita lanjutkan kepada ayat surat berikutnya, Al-Kautsar. Apa hubungannya dengan surat Al-Kautsar? Nah, ya. Ya, kita baca bersama lagi, para ikhwan, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya. Inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Al-Kautsar. Dalam tafsir disebutkan, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Al-Kautsar itu adalah telaga, ya, sungai, telaga di dalam surga yang rasanya, airnya itu rasanya sangat nikmat sekali. Dan itu yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada beberapa tafsir. Ibnu Abbas mengatakan bahwa telaga air di dalam surga yang diberikan oleh Rasulullah itu hanya salah satu dari nikmat yang sangat banyak yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka terjemahan Al-Kautsar di sini yang paling tepat adalah nikmat yang sangat banyak. Itu menurut beliau, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita semuanya, kepada Nabi Muhammad dan umatnya, Al-Kautsar, nikmat yang sangat banyak. Nikmat di dunia dan insya Allah nanti nikmat di akhirat. Maka perintah apa yang Allah perintahkan kepada kita semua setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang banyak? Apa perintah yang pertama, Bu? Fasholli, salat. Ya. Salat. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dilahirkan ke dunia itu hanya satu tujuannya adalah untuk salat. Illa liya'budun. Ya, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kali diperintahkan adalah salat. Oh, Masya Allah. Salat untuk siapa? Nih korelasi dengan surat sebelumnya. Kalau tadi di surat Al-Maun, salat itu untuk siapa? Lil musallin, untuk riya juga, ya. Makanya disebut celaka oleh Allah. Orang yang salat, yang lalai, dan orang yang riya salatnya disebut celaka oleh Allah. Makanya Allah kemudian menyebutkan supaya tidak menjadi celaka, ya, supaya tidak menjadi pendusta agama. Salatnya untuk siapa? Fasholli lirabbika. Salatlah kepada Tuhanmu. Salat itu hanya untuk Allah semata-mata. Jangan untuk yang lain. Ya, jangan untuk yang lain. Orang munafik itu mereka salat kalau sedang berada di depan Rasulullah, ya. Tapi ketika di belakang Rasulullah, mereka tidak melaksanakan salat. Orang munafik seperti itu. Nah, maka salatnya adalah lirabbika, untuk Tuhanmu. Kapanpun, dimanapun kita berada, kita laksanakan salat. Dalam kondisi apapun kita salat. Ini masalah para ikhwan, ya. Tadi saya bilang salat itu adalah perkara yang paling mudah ditinggalkan. Bukan hanya kepada anak remaja saja. Ya, jadi istri saya, para ikhwan, itu dulu kerja di rumah sakit, kemudian resign
tapi masih diminta untuk bertugas di rumah sakit sebagai bimroh. Bimroh itu bimbingan rohani. Kalau di rumah sakit itu ada bimbingan rohani untuk pasien, ya. Ketika bimbingan rohani itu sering ditanya pasien itu, Pak, Bu, sholatnya bagaimana? Kebanyakan itu jawabnya, itu dia Mbak, saya sholatnya susah. Kebanyakan jawabnya seperti itu, Masya Allah. Ya, maka ya dalam kondisi sakit dinasehatin biasanya lebih mudah menerima, ya. Itu, nah itu ya. Jadi Masya Allah ya. Nah maka sekali lagi ya, sholat ini adalah hal pertama yang wajib kita jaga dan wajib anak keturunan kita juga menjaga. Maka doanya bagaimana Bu? Rabbana Rabbij'alli muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal. Nah, ya. Maka doa itu jangan pernah lepas dari lantunan kita. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, anak-anak keturunan kita doakan supaya mereka menjaga sholat. Ya. Bu, lebih mudah mengajarkan lebih mudah mengajarkan bahasa Inggris atau lebih mudah mengajarkan sholat kepada anak-anak? Lebih mudah mana? Lebih mudah ngajarin bahasa Inggris. Kalau ngajarin bahasa Inggris asal sudah bisa ngomong sudah selesai. Tapi kalau ngajarin sholat nggak cukup sampai sekedar bisa sholat. Kita harus bisa mengawal bahwa mereka betul-betul sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah yang pertama. Dan kita harus bisa mengawal bahwa mereka betul-betul menjalankan sholat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nih, kalau poin yang pertama saja sifatnya pembelajaran, insya Allah mudah. Tapi begitu masuk poin yang kedua, ini yang sangat sulit Pak Rewan. Ya, betul Pak Rewan? Betul. Nah, ini, ya, maka sekali lagi, ya, pembinaan suban, ya, putra putri kita, suban dan fatayat itu harus kita galakkan. Ikhwan yang anaknya sudah mulai remaja, SMP, SMA, ya, ketika ada seruan untuk taklim suban, pembinaan suban, ayo ya kita aktifkan putra putri kita ya, supaya akidah Islam dan akidah jamaahnya terjaga ya. Kemudian yang kedua, setelah sholat wanhar dan berkurbanlah. Ini perintah yang kedua. Apa korelasinya dengan surat yang pertama tadi? Ya, korelasinya apa? Surat yang pertama tadi menyebutkan ya, fadzalika alladzi yad'ul yatim, ya, menghardik anak yatim, itu pendusta agama. Maka lawannya adalah perintah kepada kita untuk menjaga anak yatim. Ya. Itu yang pertama. Kata Rasul dalam sebuah hadis bagaimana? Ana wakafilul yatim hakaza. Saya dengan orang yang menjaga anak yatim seperti ini. Nah, maksudnya apa nih Pak Rehan? Berdekatan. Di mana? Di dalam surga. Tuh, ya. Ini keutamaan kita menjaga anak yatim, ya. Kalau kita dekat menjaga anak yatim, kita akan berdekatan dengan Rasulullah di dalam surga. Tuh, menjaga anak yatim. Yang kedua, wala yahudu ala ta'amil miskin, tadi memberi makan anak yatim. Ya. Kemudian yang ketiga, yang kelima dan terakhir, enggan memberi bantuan kepada orang lain. Ini pendusta agama. Perintahnya adalah kita harus membantu orang lain. Maka solusinya di dalam surat Al-Kautsar, wanhar, berkurbanlah. Itu solusinya. Ini kaitannya ya, kaitan surat Al-Maun dengan surat Al-Kautsar. Berkurban, dengan berkurban itu kita bisa memberi kepada orang miskin, kita memberi anak yatim, dan kita memberi bantuan kepada orang lain. Nih Pak Iwan. Nah, ya.
Jadi kalau kita memahami tentang perintah berkurban, Masya Allah ya. Dari 2 kajian surah ini, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa kurban itu adalah menjadi solusi bagi persoalan sosial kemasyarakatan. Solusinya adalah berkurban. Masya Allah. Ya. Nanti Pak ya, nanti lanjutin dulu. Dicatat dulu ya, catat dulu. Ya. Dicatat dulu. Ya. Nanti Ustaz Mirfa yang jawab tuh kalau gitu. Ya. Saya juga yatim piatu ini. Saya juga yatim piatu di sini. Ya. Bapak yatim piatu Pak ya. Oke, lanjut ya para hewan ya. Tuh. 10 menit lagi ya. Ya. Nah, para hewan sekalian, syariat yang telah Allah turunkan kepada kita ya, berkurban itu adalah syariat yang bahkan pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Ya, dalam sejarah Nabi Adam ya, ada kisah Israiliyat Habil dan Qabil. Ya, Habil diperintahkan untuk berkurban. Qabil juga diperintahkan untuk berkurban. Kemudian Allah menerima kurbannya siapa? Habil. Nah, jadi berkurban. Bahkan kita lahir di dunia ini itu juga karena pengorbanan, betul? Pengorbanan ibu-ibu kita. Ya, yang sudah berkorban untuk melahirkan kita. Dan bahkan tidak sedikit ibu yang meninggal dunia demi kelahiran anak-anak, berkorban. Kita sendiri juga berkorban. Kenapa? Kita harus memutuskan apa? Sumber makanan kita. Betul Pak Rewan? Betul. Jadi hakikatnya apa? Kita lahir dengan pengorbanan, sekarang kita diperintahkan untuk berkorban juga oleh Allah SWT. Artinya apa? Kurban itu menjadi fitrahnya manusia. Ya. Maka dalam sosiologi ya, manusia itu disebut sebagai makhluk apa? Makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Nggak bisa ya, nggak bisa kita hidup sendiri, nggak bisa. Walaupun duit kita segudang, tetap kita nggak bisa hidup sendiri ya. Kita butuh beras yang nanam petani, butuh pakaian yang jahit para penjahit, betul? Kita butuh makan dari hewan yang piara para peternak. Nggak bisa kita hidup sendiri ya. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkurban. Hari ini kita masuk kepada bulan Idul Kurban. Nah, saatnya kita untuk membuktikan bagaimana keyakinan kita, bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir para ikhwan sekalian, kita buka surat Al-Balad ya, Al-Balad. Ini masih konteksnya kaitannya dengan berkurban. Al-Balad sudah ketemu? Ya, saya bacakan saja karena sudah waktunya sudah mepet. Wa hadainahu najdain ya. Serta kami juga telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Falaqtahamal aqabah. Maka tidakkah sebaiknya dia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Nah, jalan yang mendaki lagi sukar. Jalan kebaikan yang mendaki lagi sukar. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana sulitnya dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Ya. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Fakku raqabah. Yang pertama adalah melepaskan perbudakan. Tuh, ya. Hari ini kita tidak ada perbudakan secara nyata, secara langsung. Tapi secara maknawi
masih terjadi para hewan, ya. Kemudian au it'amu yaumin di masghobah, atau memberikan pada hari di mana terjadi kelaparan. Ya. Memberi makan pada hari di terjadi kelaparan yang amat sangat. Masghobah itu kelaparan yang amat sangat. Sekarang para hewan sekalian, kelaparan yang amat sangat itu terjadi di mana? Di Gaza, jalur Gaza. Ya, saudara-saudara kita di jalur Gaza saat ini yang betul-betul merasakan penderitaan kelaparan yang amat sangat. Ya, sebagian saudara kita di Afrika juga ada. Ya, tapi yang betul dirasakan adalah di Gaza. Yang berikutnya, yatimang dha maqrabah, ya. Anak yatim yang memiliki hubungan kekerabatan. Tuh. Jadi jalan yang menduduki maksudnya adalah bagaimana menjaga, merawat anak yatim, ya, dha maqrabah yang memiliki kekerabatan. Jadi kalau kita mau menyelamatkan anak yatim, ya, kita mulai dari maqrabah dulu, ya, yang punya kedekatan kekerabatan dengan kita, ya. Mungkin ada ponakan yang yatim, ya, atau yang memang ada maqrabah bisa di sekitar kita juga, ya. Anak-anak yatim yang ada di sekitar kita. Au miskinang dha matsrabah, atau orang-orang miskin yang mereka hanya punya tanah saja, nggak punya tempat tinggal, nggak punya mata pencaharian. Summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhah. Kemudian dia juga termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar serta saling berpesan untuk berkasih sayang. Ulaika ashabul maimanah, mereka itulah golongan kanan, kata Allah. Tuh, ya. Jadi orang-orang yang tadi, ya, yang selalu berusaha mendaki jalan yang sulit, ya. Apa namanya tadi? Yang mendaki lagi sukar tadi, ya, yaitu memerdekakan budak, memberikan makan pada saat terjadi kelaparan, kemudian membantu fakir miskin dan juga anak yatim. Ulaika ashabul maimanah, mereka adalah golongan kanan. Golongan kanan itu adalah golongan orang-orang yang berbahagia dalam hidupnya. Tuh, ya. Maka sesuai dengan temanya tadi, indahnya hidup di bawah naungan Al-Quran. Kalau kemudian persoalan sosial yang tadi disebutkan dalam ayat ini, yang Allah juga sudah menyebutkan solusinya dengan cara bagaimana tadi, Mariman? Solusinya apa tadi? One heart, berkurban. Itu adalah solusi. Solusi terhadap persoalan sosial yang ada di sekitar kita. One heart, berkurban. Tuh. Maka orang yang sudah melaksanakan ini kata Allah, ulaika ashabul maimanah, mereka itu adalah golongan kanan, golongan orang-orang yang berbahagia. Tuh, ya. Nah, para ikhwan sekalian, ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tentang berkurban, ya. Rasul bersabda, man lahu sa'atan, man kana lahu sa'atan walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan walam yudhi, akan tetapi dia tidak menyembelih hewan kurban, apa kan ancaman Rasul? Fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat musola kami. Ya, siapa yang memiliki kelapangan tapi tidak mau berkurban, kata Rasul, jangan dekat-dekat musola kami, tempat sholat kami. Ini ancaman Rasulullah. Ya, para ulama, Imam Syafi'i, ya, dan lain-lain, Imam Malik, ya, menyebutkan bahwa perintah berkurban ini hukumnya sunnah muakkadah. Ya, sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah muakkadah itu, Bu. Akan tetapi Imam Hanafi berdasarkan hadis ini menyatakan bahwa berkurban itu bagi yang mampu hukumnya adalah wajib.
Nih kalau minta maaf. Karena memang Rasulullah sangat keras sekali. Fala yaqrabana musallana. Yang punya kelapangan, nggak berkurban, jangan dekat-dekat musola kami. Ya, maka Imam Hanafi mengatakan wajib kalau begitu bagi orang yang memiliki kelapangan. Kelapangannya seperti apa? Kita yang bisa mengukur, ya. Kira-kira kalau misalnya dalam 1 bulan itu punya cicilan mobil, motor, rumah, ya kan? Setahun lancar. Begitu akhir tahun, waktunya Idul Kurban, zong. Atau misalnya punya sisa, tapi cuma cukup beli kambing, habis itu zong. Masuk saatan nggak itu Pak Rehan? Hah? Masuk saatan atau tidak? Masuk ke lapangan atau tidak? Ya. Itu sekali lagi keimanan kita yang bisa menjawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat, ya, menjelaskan Rasulullah itu kalau dapat ghanimah itu belum sampai ke rumah sudah habis, sehingga Rasulullah SAW sampai mengganjal perutnya dengan batu dalam satu kisah seperti itu karena menahan lapar. Aisyah pernah mengatakan sampai beberapa hari tungkunya nggak nyala. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan syariat berkurban. Dalam kondisi seperti itu Rasulullah tetap senantiasa berkurban. Karena berkurban itu adalah amalan yang sangat utama dan punya dampak sosial yang sangat luar biasa. Nih para ikhwan kalian, ya. Lebih jauh lagi para ikhwan kalian, dalam surat Al-Baqarah ayat 89 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebagian manusia ada yang mengatakan amanna billah, saya beriman kepada Allah. Tapi kata Allah wa ma hum bimu'minin, dan mereka tidaklah beriman. Yukhadi'un Allah, mereka hakikatnya menipu Allah. Walladzina amanu, dan menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yukhadi'una illa bi anfusihim, akan tetapi sesungguhnya mereka tidaklah menipu kecuali menipu diri sendiri. Wa ma hum yasurun, dan tidaklah mereka sadar. Nah, ketika datang Idul Kurban, kita masih punya tabungan, punya uang yang cukup, ya, tapi kita punya keperluan. Kemudian kita bilang kepada Allah, ya Allah, saya nggak punya uang, bulan ini saya nggak berkurban. Nah, ngapusi apa ora kuwi? Ya, hati-hati para ikhwan, ya. Ya, sekali lagi, ini yang bisa menjawab adalah bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Kita berlindung, jangan sampai kita tergolong dalam ayat ini, ya. Kita masih punya tabungan, ya. Selama 1 tahun kita masih makan enak, ya kan? Masih bisa semua. Ketika datang perintah berkurban, ya Allah, aku nggak punya uang. Nah, ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ancaman atau sanksi atau peringatan dari Allah, dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah yang sangat mulia di bulan ini, yaitu ibadah kurban, ya. Demikian para ikhwan sekalian, ya, kesimpulannya, ya. Kalau ibadah kurban ini dapat dilaksanakan oleh seluruh kaum muslimin yang memiliki kemampuan, maka akan terjadi apa tadi? Tema kita, indahnya kehidupan di bawah naungan Al-Qur'an. Maka kehidupan kaum muslimin ini akan menjadi indah. Kehidupan umat manusia akan menjadi indah. Kalau syariat berkurban, syariat zakat, syariat infak semua ditunaikan oleh kaum muslimin, kehidupan ini akan menjadi indah. Nggak ada orang yang kelaparan, nggak ada orang yang minta-minta, nggak ada anak-anak yang sekolahnya pada nunggak, nggak ada. Nah, ya,
akan tercipta keindahan dan kebahagiaan. Bisa dipahami Pak Iwan? Baik ya, alhamdulillah ya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Tadi ada pertanyaannya sedikit ya. Nah, ya. Anak yatim batasannya umur berapa? Ya. Saya belum mendapatkan batasan umur. Tapi kalau yang namanya anak ya, biasanya batasannya adalah setelah dia berumah tangga, biasanya begitu. Ya. Maka bapak-bapak di sini yang sudah nggak punya orang tua tidak bisa lagi menyatakan saya anak yatim, ya. Ibu-ibu udah nggak bisa lagi Bu, ya. Saya juga sudah nggak bisa, saya anak yatim piatu nggak bisa. Nah, ya anak-anak, namanya anak yatim ya anak-anak. Nah biasanya ya saya belum mendapatkan literasi yang betul-betul menyatakan batasan umur, tapi umumnya batasannya setelah rumah tangga. Mungkin itu nanti mungkin Ustaz Mirfa bisa menambahkannya. Demikian, alafumikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.